Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, kata beliau, jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan jadikan dunia ini sebagai keinginan terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan dunia ini sebagai puncak dari pengetahuan kami. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Musibah terbesar yang menimpa seorang hamba bukanlah kemiskinan, bukan juga rasa sakit, tapi musibah terbesar yang menimpa seorang hamba adalah ketika agama seseorang terkena cobaan. Ketika maksiat sudah terasa indah, ketika ketaatan sudah menjadi beban, ketika hati tidak lagi peduli pada yang halal dan yang haram, maka inilah musibah yang jauh lebih berat daripada kesusahan-kesusahan hidup yang ada di dunia. Sebab musibah dunia bisa menggugurkan dosa seorang mukmin. Musibah yang ada di dunia bisa mengangkat derajat seorang mukmin, tapi musibah agama, maka dia akan menggelapkan hati seseorang. Musibah agama akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menyeret kita ke dalam neraka dan siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Betapa sering dunia yang tampak sebagai nikmat, dunia yang tampak seperti nikmat, sejatinya adalah istidraj, ujian yang menipu. Sebaliknya, penderitaan, kesusahan hidup yang ada di dunia, maka itu bisa jadi penghalang kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jika kita masih merasa berat dalam beribadah, masih enggan dalam membaca Al-Quran, masih malas dalam menuntut ilmu, maka bisa jadi itu adalah musibah yang menimpa agama kita. Maka dari itu waspadalah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, karena itu bisa jadi musibah yang menimpa agama kita. Maka dari itu bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah agar hati kita senantiasa dijaga untuk selalu berada di jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammah." Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan besar dalam hidupnya, farraqa alaihi syamlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah juga akan menjadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya
illa ma qaddaralah, dan dia pun tidak akan mendapatkan dunia kecuali sebatas apa yang ditakdirkan baginya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dalam hidupnya, jama'alahu syamlah. Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun semua urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah semua urusannya. Wa ja'alallahu ginahu fi qalbi. Allah akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan pada saat itu dunia akan berdatangan di hadapannya dalam keadaan hina. Kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya menata orientasi hidup ini. Jika dunia sudah menjadi pusat perhatian kita, maka keikhlasan dalam beribadah pun akan goyah. Hati akan lebih terpikat pada harta, tahta, dan jabatan, yang pada akhirnya manusia tidak akan peduli lagi pada yang halal dan yang haram demi meraih dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'ian." Tidaklah dua ekor serigala lapar, ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dini. Tidaklah dua ekor serigala lapar kemudian dikirim pada sekawanan domba lebih merusak daripada rakusnya manusia terhadap harta dan jabatan bagi agamanya. Maka ayuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Oleh karena itu, jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu dan perhatian kita. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka hanya tahu tentang perkara yang lahir saja tentang dunia, tetapi mereka lalai terhadap kehidupan akhirat mereka. Sungguh celaka orang yang menguasai ilmu dunia namun dia lalai akan kehidupan akhiratnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatik ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.